Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Drama Mistis. Di channel ini kita akan menguak, menggali cerita-cerita horor yang tentunya akan menghibur kalian pecinta hal mistis. Untuk itu, bagi kalian yang memang suka dengan cerita-cerita horor, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Di video kali ini, admin akan mengulas kasus atau kejadian pilu yang menimpa personil militer di sebuah danau, yaitu di wilayah Ranugrati. Sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata ataupun hal yang menyinggung yang nantinya ada dalam video ini, karena dalam pemahaman kali ini akan mengulas kasus ini dari pandangan masyarakat lokal, yaitu masyarakat Ranugrati yang masih sangat mempercayai hal gaib kala itu. Tentunya dari pihak TNI ataupun analisis lainnya pasti punya asumsi tersendiri, khususnya terkait dengan hal teknis. Namun demikian kali ini, admin akan mencoba menjabarkan kejadian tersebut dari sisi percayaan masyarakat tentang adanya pengaruh gaib dari musibah tersebut. Ranugrati adalah danau yang terletak di Kabupaten Pasuruan. Dalam sejarahnya, danau ini pernah menggegerkan masyarakat Indonesia dengan tragedi tenggelamnya tank amfibi beserta seluruh isinya. Peristiwa tragis itu hingga kini masih diliputi misteri karena bangkai tank dan seluruh awaknya tak seorang pun berhasil ditemukan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Oktober 1979. Beberapa kendaraan tank dan batalion Support berdatangan memasuki wilayah Ranugrati, melewati jalan-jalan kecil desa menuju danau. Terdengar kabar bahwa hari itu mereka akan mengadakan latihan rutin dimulai Ranugrati. Bagi anak-anak desa tentunya acara latihan pasukan amfibi itu merupakan tontonan yang sangat menarik, yang tentunya tidak boleh dilewatkan. Kendaraan tersebut selalu membuat kagum anak-anak dan membuat mereka berimajinasi untuk menjadi tentara. Namun demikian, bila anak-anak merasa gembira dengan kedatangan pasukan amfibi itu, tidak demikian halnya dengan para orang tua ataupun sesepuh desa. Mereka merasa tegang dan khawatir akan ada mara bahaya yang nantinya bisa menelan jiwa, baik warga ataupun peserta lainnya. Hal itu disebabkan oleh mitos Ranugrati yang dijaga oleh ular terbesar bernama Nogo Baru Klinting, yang dipercaya oleh masyarakat bahwa setiap saat itu bisa menelan siapapun, dan bukan tidak mungkin termasuk para marinir TNI Angkatan Laut tersebut. Para sesepuh desa merasa khawatir acara latihan perang amfibi di wilayah tersebut bisa mengusik ketenangan Baru Klinting. Itulah sebabnya mereka mencoba menghalangi, karena mereka percaya hal tersebut bisa membawa mara bahaya yang bisa berakibat hilangnya nyawa peserta lainnya. Beberapa orang sesepuh desa kemudian menyarankan para anggota marinir yang berniat akan latihan agar sebelum turun ke air mereka mengadakan ritual terlebih dahulu. Ritual itu adalah mengadakan acara selamatan dengan memandikan para anggota pasukan dengan air bunga Kamboja. Selain itu, ada pula yang menganjurkan agar latihan pasukan amfibi pagi itu ditunda. Hal ini disebabkan salah seorang sesepuh desa yang dipercaya dapat berkomunikasi dengan makhluk halus yang merupakan menjaga danau menyatakan bahwa pagi itu Baru Klinting sedang mengadakan sebuah pesta dengan Ratu Pantai Selatan. Sampai saat ini banyak masyarakat yang masih percaya bahwa penghuni gaib Ranugrati berhubungan dengan penghuni di pantai selatan Laut Jawa. Namun, semua saran dan alasan
yang menurut mereka tidak dapat diterima secara logika itu ditolak mentah-mentah oleh penyelenggara latihan yang melibatkan pasukan amfibi. Mereka lebih percaya dengan hasil survei seperti yang mereka lakukan sebelum mereka turun ke lapangan, karena seperti biasa, setiap kali sebelum turun latihan, selalu mereka awali dengan rencana dan latihan, atau rencana lapangan, yang kadang juga mereka sebut dengan renlap. Sesuai dengan rencana pagi itu, mereka mengadakan latihan dengan menurunkan 7 buah tank amfibi ke perairan Ranungrati. Sebelum tank amfibi turun ke air, masih sempat terjadi perbedaan pendapat antara orang sesepuh desa dengan anggota pasukan amfibi. Menurut saksi mata yang melihat, yaitu Hamzah, ia mengatakan bahwa sesepuh desa masih mengingatkan kembali kepada komandan latihan. "Pak, sebaiknya jangan latihan sekarang," kata Hamzah menirukan ucapannya tersebut. "Kalau Bapak mau latihan, sebaiknya nanti siang saja." "Mengapa, Pak?" tanya-tanya seorang anggota pasukan yang kurang senang. Ada orang lain yang ikut campur dalam tugas. "Bahaya, Pak, Jaka baru bisa marah. Kenangnya cemas. Biarlah saya ingin melihat kumisnya Jaka baru." Orang tersebut menimpali sambil bergurau dan tertawa. Teman-teman yang mendengar percakapan itu pun ikut tertawa. Namun diam-diam beberapa orang warga yang hadir pada saat itu tampak mulai khawatir. Yang perlu kita tahu bahwa nama Jaka Baru adalah sebutan lain untuk naga baru Glinting. Sulihati, nama sesepuh desa itu. Ia merasa kecewa karena para anggota pasukan amfibi itu tidak mau mengikuti sarannya. "Sudahlah, Mbah Sul, para perwira yang gagah berani itu mana mungkin percaya dengan cerita kita," kata para sesepuh desa lainnya. Para anggota pasukan amfibi itu memang pernah mendengar cerita tentang legenda baru Glinting yang dipercaya oleh penduduk sekitar sebagai sang penunggu yang sesekali meminta korban sesembahan. Mereka merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena telah mengadakan persiapan latihan secara matang. Lagi pula, apalah arti latihan di danau dibandingkan dengan latihan di laut, seperti yang selama ini sudah mereka lakukan beribu kali. Latihan di laut tentu saja lebih susah dibandingkan dengan latihan di sebuah danau dengan luas dan kedalamannya tidak seberapa. Sebenarnya ada juga beberapa orang pasukan amfibi yang sejak semula kurang setuju untuk mengadakan latihan di Ranungrati. Mereka lebih suka latihan di daerah laut, Semedu Saringguling, seperti yang selama ini sudah biasa mereka lakukan. Di samping ada kekhawatiran bahwa perbedaan antara air laut yang asin dan juga air tawar yang nantinya akan berpengaruh kepada latihan mereka. Mereka juga khawatir Ranungrati yang dikenal sangat angker akan bisa membawa petaka. Mbah Solihati kembali menurutkan bahwa ada anggota pasukan dari Batalior Zipur 10 amfibi, yaitu Serkaya Sayadi, dan saat itu ikut serta dalam latihan di Ranungrati. Serka Sayadi merupakan salah satu seorang pelaku sejarah yang sampai cerita ini kembali diturunkan pada tahun 2016. Beliau masih hidup pada saat kejadian itu berlangsung. Beliau masih sangat muda dan berpangkat prada. Menurut cerita dari Serka Sayadi, pada saat itu ia dan teman-temannya dari butir 50 amfibi akan mengadakan latihan rutin di bawah pimpinan Komando BTR, yaitu Subianto dan juga Wadang Aminudi. Saat itu ada 7 kendaraan yang bergerak maju menuju Ranungrati dan siap mengadakan latihan. Setelah sampai di tepi danau, Sayadi dan teman-temannya beristirahat sebentar
Dalam latihan itu melibatkan 2 kopi pasukan amfibi yang hendak mengadakan latihan secara bergelombang. Gelombang pertama ada 6 tank yang berisi 20 orang awak, seorang jurumudi, dan juga seorang pembantu jurumudi. Jadi jumlah pasukan yang berada di dalam sebuah tank adalah sebanyak 22 orang. Kemudian ada seseorang komandan tank yang terjaga di luar atau di atas tank sebagai penunjuk arah. Dengan demikian, jumlah seluruh pasukan yang ada pada setiap tank ada 23 orang. Tepat jam 8:30 pagi, acara latihan pun akhirnya dimulai. Anggota pasukan api itu memasuki kendaraan masing-masing. Pintu tank kemudian ditutup rapat, dan mereka mulai turun ke air. Namun naas tak dapat ditolak. Tak lama kemudian terdengar kabar bahwa ternyata salah satu dari 7 konvoi itu memasuki air dan tak lama kemudian justru tenggelam tanpa diketahui penyebabnya. Tank amfibi yang tenggelam itu adalah tank yang ada di sebelah kanan dari tank yang dinaiki oleh Sarkah Sayadi. Menurut Sarkah Sayadi, ia melihat sosok bayangan ular yang amat besar membelut tubuh tank yang ditumpangi sejumlah prajurit. Entah benar atau tidak, namun yang memprihatinkan, tank sebesar prajurit yang ada di dalamnya hingga kini tak pernah ditemukan. Tim evakuasi yang berusaha mencari keberadaan tank dan juga para korban tak pernah menemukan di mana posisi lokasi tank itu. Dan untuk mengenang kejadian tersebut yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1979, pihak TNI Angkatan Laut membangun sebuah monumen, yaitu tugu peringatan yang berlokasi di sebelah timur danau. Admin sendiri tak bisa menjustis bahwa tenggelamnya tank tersebut adalah karena penghuni Ranungrati. Karena yang pasti, rezeki, jodoh dan maut adalah rahasia yang dikehendaki Sang Ilahi. Namun demikian, ada baiknya kita juga harus menghindari bahwa apabila ada peringatan dari masyarakat setempat, yang tentu mereka sudah sangat mengenal tempat yang mereka tinggali, setidaknya itulah pelajaran yang bisa kita petik. Dan semoga para korban dari kejadian ini tenang di sisinya. Itulah peristiwa tenggelamnya tank beserta para tentara di dalamnya. Jika ada kurangnya dalam pembahasan video ini, silakan tambahkan dalam kolom komentar. Like video ini jika Anda terhibur, dan nantikan video selanjutnya dari channel ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.